Saya ngaku alim itu bukan karena sombong, tapi keharusan. Karena begini ya, kalau kamu punya istri mau melahirkan, itu mesti nyari tulisan bidan. Barokahnya tulisan itu kamu tahu siapa bidan. Kalau kamu gigi sakit pasti cari tulisan dokter gigi. Sekarang kriminal kita adalah yang tahu Wahab tidak menulis ahli Fathul Wahab, ahli Fathul Qorib, sehingga masyarakat itu susah nyari konsultan ahli fikih karena santri peloso tidak menulis di rumahnya ahli Fathul Wahab, ahli Fathul Qorib. Lo itu penting supaya orang tahu. Setidaknya kenapa nyuwun sewu banyak, kalau saya boleh agak merovokasi, dan itu bagus, provokasi itu bagus kadang, tapi untuk kebaikan. Kenapa orang-orang lain itu menjadi rujukan? Karena mereka memaklumatkan diri, dengar gelar RC, MA, terus ahli fikih. Tapi kita yang ngaji Wahab, khatam, musyawarah khatam, nggak nulis di rumahnya ahli Fathul Wahab. Setidaknya Anda nulis konsultan kalau ingin mondok ke Peloso, sehingga orang daerah kamu kalau mau mondok ke Peloso konsultasi ke kamu. Tapi kita terlalu adab. Padahal awalun nubuwah itu dimulai dari at-tahaddi. At-tahaddi memaklumatkan diri kalau beliau adalah seorang nabi. Jadi kalau kamu boyong harus memaklumatkan diri. Saya tidak bakul bako, saya ahli Fathul Wahab. Lah ini khataman Fathul Wahab cerita bako. Wa itu innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Ini harus gimana ini mau? Ya Anda harus tersiksa dengan keterwakilan oleh ini. Saya ini baca kitab banyak sekali, termasuk kitab Ithaf. Ketika beliau mensarai Ihya, itu cerita kitab yang saya baca fil fikhi itu dihitung mulai mazhab Syafi'i sampai Hanafi semuanya. Saya baca kitab tasawuf ini. Jadi memaklumatkan diri. Awal dari nubuwah itu memaklumatkan diri. Sehingga orang gampang nyari. Kalau orang bisa nyari bidan, nyari dokter gigi karena tulisan, kenapa orang kesulitan nyari ahli Fathul Qorib? Kalau kamu ahli konflik tulis saja konsultan spesial cerai karena pengalaman pernah cerai, tulis saja. Kalau ahli jomblo tulis saja ahli perjodohan, supaya orang tahu keahlian kamu di mana. Saya di Jogja memaklumatkan diri, saya bisa baca Wahab, saya bisa baca Bukhari, saya bisa. Bukan dalam konteks sombong, karena kebutuhan umat yang ingin tatap bu'u asari Rasulullah, mencari-cari asari Rasulullah itu terpenuhi, yaitu dengan ngaji orang yang ahli. Tunjukkan kalau baca kamu benar dan sebagai solusi umat. Umat ini punya problem banyak, dan kamu mengajar dengan manhaj yang jadi solusi, yang jadi solutif, yang bisa jadi jalan keluar. Tapi kita enggak, santri itu banyak keluar dari pondok, tapi karena miskin, sudah dari mbahnya bapaknya memang sudah miskin ya. Terus atas nama humul, atas nama ikhlas, terus sering menyembunyikan diri. Menyembunyikan diri, pura-pura ada alim, memang sebetulnya ada alim juga kadang itu. Akhirnya terus orang sampai enggak tahu kalau itu alumni pondok. Tapi ketika ada orang konsultasi sama pihak lain, mereka tersinggung karena kok gak ke dia? Mau ke dia gimana? Nggak ada tulisannya, nggak ada potongannya. Malah tadi cerita mbako segala itu kan apa ya? Nah, saya ingin kembali lagi. Saya punya teks hadis yang riwayatnya seperti ini. Meskipun hadis itu misalnya dhaif, banyak aditnya, banyak penguatnya. Idza zuharatil bid'ah wal fitan. Sebagian ada tambahan wasubba ashabi. Fal yudhiril alim ilmahu. Orang alim harus menampakkan kealimannya. Wa illa fa'alaihi la'natullahi wal malaikati wan nasi ajmain. Justru kalau tidak memperlihatkan kealimannya dia kena laknat. Artinya yang sopan-sopan tidak memperlihatkan kefathul wahabannya, maka malah melihatkan kembakuannya. Itu jatahnya fa'alaihi la'natullahi wal malaikati wan nasi ajmain. Ya setuju ya? Oke. Pasti kena laknat. Coba betapa tersiksanya Syekh Zakaria Al-An tadi itu mulai ngomong tuh nggak pernah menyebut Syekh Zakaria Al-Ansori. Kayak apa tersiksa? Kitabku dikaji nyebut jenengku era gelem gitu. Padahal Syekh Zakaria Al-Ansori syarat menjadi orang alim seperti dari sekian tarjamah, istilahnya dalam bahasa Arab terbaru itu tarjamah itu Syekhul Islam Syekh Zakaria Al-Ansori. Itu saya pilih yang dari kitab Manhajus Sawi karannya Habib Zain bin Smith. Itu dari sekian manaqib yang saya baca di Sulaiman Al-Jamal di mana-mana paling menarik itu.
Syaratnya jadi orang alim itu dua, punya guru alim, punya murid alim. Karena Anda akan tersiksa, sangat-sangat tersiksa. Ngaji sama gurunya takut disuruh baca, gurunya alim, mau ngorek ya meriang muridnya alim. Itu yang dialami Syekh Zakaria Al-Ansori. Sehingga beliau ngendikan duqiqtu baina hajaraini. Saya ini ditempa dua batu, cara Jawa digebek dua batu. Mau ngaji ya takut karena gurunya alim alamah yaitu pengarang Fathul Bari Ibnu Hajar Al-Asqalani. Mau mulang ya meriang mergo di murid alim alamah jenis Ibnu Hajar Al-Haytami. Dadi aku sampai ngaji ya persiapan, sampai mulang ya persiapan. Kayak apa susahnya jadi Syekh Zakaria Al-Ansori, mau ngaji setoran ya persiapan, mau ngajar persiapan. Makanya kata Mbah Mun, syarat utama ulama itu harus punya murid alim. Saya pernah didhawuhi Mbah Mun, aku mau gak ada anak Gus Najib itu Gus Najib, saya juga izin jadi kiai. Karena syaratnya jadi kiai itu udah anak alim di murid alim. Izin gak jadi kiai ras sukses juga tak perlu. Makanya saya ketika kecelok alim itu senangnya bukan main beliau.